syarat tanaman untuk bisa dia itu tumbuh, kemudian makan, berproduksi secara maksimal, itu harus berada pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat teknik semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga di bulan Ramadan ini kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan kesuksesan. Dan bagi para sahabat-sahabat teknik semua, semoga selain diberikan kesehatan dan panjang umur, semoga tanamannya itu selalu sehat, kemudian berbuah lebat, terhindar dari masalah-masalah, kendala-kendala seperti layu, serangan hama, dan lain sebagainya. Nah, oke, para sahabat-sahabat teknik semua, hari ini untuk kegiatan pengaplikasian pupuk ataupun insektisida itu saya masih kosong jadwalnya ya. Nah, akan tetapi saya di sini akan berbagi suatu pengalaman ataupun suatu ilmu lah ya kepada para sahabat teknik semua. Jadi selama saya ini belajar bertani sekaligus saya mempraktekkan, jadi saya sedikit demi sedikit menambah ataupun belajar dari berbagai macam referensi-referensi, baik itu yang ngobrol langsung sama senior-senior, kemudian sama orang-orang yang tentunya paham tentang dunia pertanian, dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmunya, kemudian saya praktekkan, dan kemudian saya melihat hasilnya. Makanya di video kali ini saya berbagi ataupun sharing kepada para sahabat teknik semua. Nah, akan tetapi dalam sharing kali ini saya sama sekali tidak ada niatan untuk menggurui ya, karena di dalam bertani itu biasanya itu harus selalu update ilmu. Jadi jangan hanya monoton menggunakan ilmu itu saja. Ya, contohnya seperti ketika kita membasmi ataupun mengendalikan hama, biasanya kan sudah dispray pakai insektisida ini kok tidak mempan, diganti sama ini kok tidak mempan. Nah, itu artinya berarti kita butuh sesuatu bahan aktif yang tentunya yang mampu untuk benar-benar membasmi hama tersebut. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi selama ini kita biasanya seperti itu, gonta-ganti. Begitu juga dengan ilmu ataupun metode yang kita terapkan di dalam bertani. Tentunya harapan para petani yang dicari itu adalah metode yang biasanya yang ringan biaya, irit tenaga, tapi hasilnya yang maksimal. Ya, contohnya ya seperti ini. Ketika sahabat tani melihat tanaman cabai berbuah lebat, daunnya hijau seperti ini, tentunya pasti yang pertama kali sahabat tani ingin tanyakan, sampai pakai pupuk apa? Kan itu pasti kebanyakan kan itu. Padahal untuk menciptakan ataupun membuat tanaman cabai itu berbuah lebat, daunnya hijau seperti ini, itu tidak serta-merta hanya menggunakan pupuk. Nah, akan tetapi ya contohnya seperti diri kita sendirilah sebagai manusia. Ketika manusia itu ingin hidup damai, ingin bekerjanya semangat, apa-apanya semangat, tentunya harus berada di lingkungan yang ideal. Nah, contohnya misalkan kayak kita harus ada rumahnya itu ada WC-nya, ada dapurnya, ada yang tukang masaknya, kan seperti itu. Kemudian kondisi lingkungannya bersih, terhindar dari pencuri ataupun maling ya sahabat tani. Nah, itu yang nantinya akan membuat kita itu kerjanya semangat, kita itu sehat ya sahabat tani. Kemudian produktivitas kita juga lebih maksimal ketika lingkungan hidup kita ataupun tempat tinggal kita itu ideal untuk kita tinggali. Nah, dengan tempat yang ideal itu tentunya walaupun kita hanya makan sama sambal terasi, sambal korek aja itu enak makannya dan habis, tidak ada yang terbuang. Nah, contohnya ya digambarkan seperti diri kita itu ya, tanaman juga seperti itu. Jadi untuk mendapatkan tanaman yang seperti ini, artinya ya bukannya ini saya menganggap tanaman bagus ya, artinya menurut saya pribadi ini cukup memuaskan karena dia buahnya itu full dari mulai bawah sampai atas. Daunnya itu ya ideal ya sahabat tani. Nah, itu ya seperti diri kita, harus kita ciptakan lingkungan yang ideal untuk tanaman cabai kita. Nah, lingkungan yang ideal itu apa ya? Contohnya ya seperti yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, oke, baik ya para sahabat-sahabat tani semua. Jadi agar kita mendapatkan tanaman seperti yang di awal video tadi, buahnya lebat, kemudian daunnya itu hijau, terhindar dari masalah-masalah ya sahabat tani. Nah, itu kita
mulai dari sini ya sahabat tani, dari sini. Jadi ini adalah tanaman CMK Igotavi yang saya gunakan metodenya yaitu metode baru ya sahabat tani. Jadi dalam olah lahan itu saya tidak menggunakan dolomit, tidak menggunakan kohe, dan juga tidak menggunakan pupuk dasar fosfat. Saya hanya menggunakan dua bahan yaitu Selaras Ultimate dan juga POC Agrofalcan itu sebagai pengganti semua bahan tadi ya sahabat tani, dan hasilnya seperti ini. Ini usianya 13 hari setelah tanam ya sahabat tani, dan untuk pertumbuhannya alhamdulillah sangat ideal sekali, baik dari kondisi batang dan juga daun itu sesuai dengan yang saya inginkan. Artinya dia sangat proporsional ya sahabat tani, jadi tidak terlalu gemuk dan juga dia tidak kerdil ya sahabat tani. Padahal ini pemupukan kocor, pemupukan susulan yang melalui bawah itu baru saya berikan satu kali di usia 13 hari ini. Nah ini ya, bahkan dia pada saat di saat matahari terik ini sekitar jam setengah 11 mendekati jam 12 ya tentunya, ini artinya matahari sedang terik-teriknya tuh, panas sekali di daerah sini. Ini tanaman cabai saya dia tetap seger, daunnya tetap mengkilat, jadi dia tidak layu ataupun tidak stres ya sahabat tani. Nah ini buktinya ya. Nah, kemudian ini bagian perakaran ini sangat sudah mulai banyak sekali yang muncul akar-akar baru, kemudian akar yang lama itu sudah berkembang kemana-mana ya sahabat tani semua. Nah ini sangat terbukti sekali. Nah jadi berdasarkan referensi-referensi yang saya pelajari, kemudian yang saya terapkan, syarat tanaman untuk bisa dia itu tumbuh, kemudian makan, berproduksi secara maksimal itu harus berada pada lingkungan hidup ataupun media tanam yang pH-nya itu antara 5 sampai dengan 7. Kemudian kelembapannya antara 70 sampai dengan 90. Kemudian kondisi tanahnya ataupun media tanamnya itu berpori, dan juga terdapat mikroorganisme yang kuat, yang mampu mengkondisikan, yang mampu artinya mampu melayani tanaman cabai ini. Jadi ketika di dalamnya itu ada residu bakteri ataupun mikroba itu mampu mengurai, yang sehingganya menyebabkan, yang tadinya itu menyebabkan keasaman, menyebabkan pertumbuhan patogen itu bisa diurai, yang sehingganya bisa diserap ataupun dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita. Kemudian apabila kita menambahkan pupuk, tugas daripada mikroorganisme ataupun bakteri itu dia mampu menyempurnakan ataupun bahasa kasarnya itu memasak pupuk yang kita berikan itu, yang tadinya itu tidak bisa dimakan, yang sehingganya bisa dimakan oleh tanaman cabai kita. Nah kemudian ketika tanaman cabai kita itu bisa makan, secara otomatis media tanamnya itu akan terus menerus itu sehat ya. Jadi tidak ada residu, tidak ada terjadi keasaman media tanam, ataupun ketika kondisi tanah ataupun media tanam itu pH-nya antara 5 sampai dengan 7, itu secara otomatis pertumbuhan patogen jamur seperti fusarium, bakteri-bakteri jahat itu tidak mampu tumbuh ya. Karena patogen jahat ataupun bakteri jamur jahat itu dia mampu tumbuh itu berada di pH di bawah 5 ya sahabat tani. Jadi ketika media tanam kita itu pH-nya itu 5 sampai dengan 7, itu secara otomatis walaupun kita tanpa mengaplikasikan fungisida, itu bakterinya ataupun jamur jahatnya itu tidak mampu tumbuh ya, alias dia itu dormon terus. Nah makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin menciptakan tempat hidup ataupun media tanam dari tanaman cabai kita ini menjadi tempat hidup yang ideal. Nah biasanya kan banyak sekali untuk menaikkan pH kita itu mengaplikasikan dolomit ya, contohnya seperti saya sendiri juga di awal tanam yang abayomi itu saya aplikasikan lengkap, itu malah ada dolomit, ada kohe, ada pupuk fosfat. Nah ternyata setelah saya praktekkan dan dengan berjalannya waktu saya membuktikan sendiri. Makanya kemarin di video kemarin saya itu belajar dari kesalahan saya sendiri. Ternyata saat olah lahan itu ada salah satu kesalahan yang sehingganya tanaman cabai saya itu ada yang terserang yang namanya layu fusarium. Itu belajar dari kesalahan saya sendiri. Mungkin sahabat-sahabat tani juga yang saat ini tanamannya sedang mengalami layu mungkin sudah mulai terasa ya sahabat tani, oh ternyata ini masalahnya kan. Nah makanya sejak di awal penanaman CMK Igotavi ini saya berusaha untuk sedikit merubah metode ya, walaupun ini agak bertentangan dengan kebiasaan kita ya. Kita awalnya harus menggunakan dolomit, ini tidak, kemudian harus menggunakan kohe, ini tidak. Nah tapi ini buktinya ini sahabat tani, ini masih sangat ideal, artinya dia masih bisa makan itu.
Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada, sahabat tani, eh, jadi untuk menciptakan tanaman yang sehat, yang berproduksi maksimal, berbuah lebat, yang pertama harus kita ciptakan adalah tempat tinggal ataupun tempat hidupnya itu yang ideal. Jadi di dalamnya terdapat kondisi pH yang antara 5 sampai dengan 7, kemudian kelembapannya 70 sampai dengan 90, serta di dalamnya ada tukang masaknya ya, artinya ada kehidupan mikroba-mikroba baik, mikroba-mikroba yang kuat, yang tentunya mampu menjadi pelayan daripada tanaman cabai kita, yang sehingganya ketika kita diberikan ketika tanaman cabai kita itu kita berikan pupuk ataupun nutrisi, walaupun porsinya sedikit, dosisnya sedikit, tapi bisa diserap secara sempurna ataupun secara maksimal. Nah, yang sehingganya mikroba-mikroba baik itu dia mampu mengkondisikan media tanam kita itu terhindar dari keasaman, yang sehingganya kalaupun pH-nya itu netral, tidak asam, itu akan menekan pertumbuhan patogen jahat ya, seperti jamur itu akan dorman terus ya ketika pH-nya itu bisa netral terus. Kemudian ketika ada makanan ataupun kita berikan pupuk, mikroba itu mampu mengolah, menyempurnakan makanan itu yang sehingganya bisa diserap oleh tanaman cabai kita. Karena tanaman kita itu antara lain itu tidak memakan pupuk, tapi memakan uraian daripada si pupuk itu. Nah, kemudian syarat tanaman cabai itu bisa makan, jadi harus berada di bawah 3 mikron ya ukuran partikelnya. Nah, yang mampu mengubah menjadi ukuran seperti itu tadi adalah yang namanya mikroba ataupun mikroorganisme. Nah oke, demikian tadi sedikit ilmu yang dapat saya bagikan ataupun saya sharing. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.